wa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menguasainya. Tidak ada yang perlu membutuhkan proses waktu bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam makin parah penyakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak mengatakan aku ini Nabi, kenapa aku bisa sakit? Dia hanya berkata, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi ya Allah, anni massani yadurru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Kalau kita teliti satu persatu doa Nabi Ayyub itu, tidak ada dia minta sembuh. Rabbi ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Lalu di mana kita yang meneteskan air mata hanya karena sesuatu yang belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayyub alaihissalam? Anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun, binatang ternaknya mati semua, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, penyakit datang silih berganti. Imannya tidak berubah. Dia malu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan, dia tidak ada mengeluh, dia tidak ada meminta kepada Allah. Dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang kita teliti satu-satu perkata doanya itu. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni, sesungguhnya aku, kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada dia minta keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah. Aku ini Nabi, kenapa aku terusir dari kampung? Mengapa aku ketika diundi di antara para penumpang kapal, kenapa namaku yang keluar sehingga aku yang terbuang? Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang keluar sehingga aku yang terbuang. Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus hakikat tauhidnya. Bagi mereka diikuti umat dengan tidak diikuti sama saja. Antara senang dengan lapar sama. Karena yang memberikan kenyang juga dia, yang memberikan lapar juga dia. Hari ini begitu banyak orang yang berkata alhamdulillah ketika kenyang, lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga terjadi sebaliknya, waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Yang kau minta saat kau susah, dia juga yang kau minta saat kau lapar. Yang kau minta saat kau senang, dia juga yang kau sembah saat kau susah. Allah, qul huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan jahat. Seperti mereka yang mengatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Dalam Islam kita hanya meyakini la ilaha illallah, dialah yang maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita datang menimpa kita, menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama, husnuzan. Kita sudah berusaha all out, mengerahkan segenap potensi diri. Terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita hanya mampu berhusnuzan kepada Allah. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada rencana kita.
Puncak daripada hubungan pada Allah adalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan raditu billahi rabba. Aku ridha kepada Engkau ya Allah. Apapun yang Kau berikan kepadaku, aku ridha. Kau berikan sehat, aku ridha. Kau berikan sakit, aku pun ridha. Tapi tetap berusaha berobat. Kau berikan aku kaya, aku ridha. Kau berikan susah, aku tetap juga ridha. Namun tetap berusaha, berikhtiar, membuka segala usaha. Orang yang masuk ke dalam surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, kamu sudah mendapatkan semua balasan, mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami dapat. Apa? Ridhaka. Kami belum dapat ridha. Yang lain kami sudah dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu, orang yang ridha menerima takdir. Maka maqam yang paling tinggi adalah maqam ridha. Nabi Muhammad sampai ke maqam itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan apapun yang kau mau. Kenapa? Karena engkau ridha. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdir, walam yasbir bi bala'i, tidak sabar menerima ujian, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Syirik, kafir, murtad, na'udzubillah wal iyadzu billah. Allah menyelamatkan kita sampai anak cucu kita hingga hari kiamat daripada berpaling daripada Allah hanya gara-gara tidak taat menerima ujian. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan banyak-banyak sabar, wassalah, dengan banyak-banyak salat. Kalau ujian di hidup ini berat, angkat kedua tangan. Besar ujian ini, lebih besar Allah. Allahu Akbar. Setelah itu katakan dalam hati, Allahu Akbar kabira. Tidak ada apa-apanya ujian ini, Engkau lebih besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik Engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam yang suci hanya Engkau. Aku adalah makhluk yang kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Setelah itu mengakulah kepada Allah, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan meminta kepada dukun, jangan minta kepada benda keramat. La syarika lak wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri kepadamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, tapi muslim yang sesungguhnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي الهند وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة